Halo sahabat Universe, pernahkah kita memperhatikan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga satu amalan kecil yang sering kita anggap sepele? Amalan itu tidak membutuhkan biaya mahal, juga tidak memerlukan tenaga besar, namun pahalanya sangat luar biasa. Sebuah batang kayu kecil namun dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi bagian dari kehidupan beliau hingga detik-detik terakhir hidupnya, yang mana tidak lain dan tidak bukan yaitu siwak. Sahabat Universe, dalam video kali ini kita akan membahas beberapa hal mengenai siwak. Simak video ini sampai selesai. Siwak adalah batang atau ranting dari pohon arok, atau dalam bahasa ilmiahnya adalah pohon Salvadora persica. Dalam bahasa Arab, siwak juga disebut miswak, yang juga dikenal sebagai pohon sikat gigi. Banyak ditemukan di Timur Tengah dan beberapa wilayah Asia. Kayu ini digunakan sebagai sikat gigi alami karena memiliki serat seperti sikat dan mengandung banyak zat alami seperti fluorida, silika, dan antiseptik yang bermanfaat untuk membersihkan dan menjaga kesehatan gigi serta mulut. Siwak telah dikenal sejak zaman dahulu, bahkan sebelum Islam datang. Namun Islam memuliakan siwak dan menjadikannya bagian dari ibadah hingga mengkaitkannya dengan pahala. Bersiwak bukan hanya menjaga kebersihan, tetapi juga mengikuti sunnah Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Dalam hadis ini kita tahu bahwa bersiwak berarti mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadisnya, seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap hendak sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan, dalam hadis ini terdapat kata perintahkan. Dalam artian Rasul di sini hampir menghukumi wajibnya bersiwak sebelum sholat. Ini menunjukkan betapa pentingnya siwak, terutama ketika kita hendak melaksanakan sholat. Dan hadis ini juga menunjukkan cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada amalan ini, sehingga Rasul hampir menghukumi wajibnya bersiwak. Para ulama menjelaskan, siwak dianjurkan kapan saja, namun lebih ditekankan pada waktu-waktu tertentu. Pertama, saat hendak sholat. Dianjurkan bagi setiap muslim ketika hendak melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sunnah, untuk bersiwak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat dengan siwak itu lebih bagus daripada 70 rakaat tanpa siwak. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Kedua, saat bangun tidur. Karena mulut kita sering berubah baunya setelah tidur, maka para ulama menganjurkan bagi kita untuk bersiwak. Bahkan para ulama juga menganjurkan kita bersiwak sebelum tidur. 3. Saat berwudu. Dianjurkan sebelum berwudu untuk bersiwak terlebih dahulu, karena siwak juga adalah salah satu ritual sunat sebelum berwudu. Keempat, saat membaca Al-Quran. Karena bersihnya mulut bisa membuat bacaan kita lebih lancar, maka dianjurkan sebelum membaca Al-Quran untuk bersiwak terlebih dahulu. Dan dikarenakan Al-Quran juga adalah kalamullah. Agar sunnah siwak kita lebih sempurna, perhatikan beberapa adab berikut. Pertama, niat bersiwak karena mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membaca basmalah. Kedua, pegang siwak dengan tangan kanan dengan posisi jari telunjuk sampai jari manis berada di atas siwak, sedangkan jari kelingking berada di bawahnya. Ketiga, gosok gigi dengan lembut menggunakan serat yang ada pada ujung siwak. Dimulai dari sisi kanan mulut hingga ke gigi tengah. Gosok hingga 3 kali. Selanjutnya gosok dari sisi kiri mulut hingga ke tengah seperti pada bagian mulut yang kanan. Siwak boleh digunakan berulang, dibersihkan dan disimpan dengan baik, seperti halnya sikat gigi pada umumnya. Siwak juga boleh dipotong ujungnya jika sudah rusak. Sekilas tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sikat gigi dan siwak. Namun ada beberapa poin yang jauh berbeda di antara keduanya, yaitu sikat gigi hanya membersihkan gigi dan ini bersifat kebiasaan, sedangkan siwak membersihkan gigi bernilai ibadah berpahala sunnah. Sikat gigi boleh dan bermanfaat, namun siwak memiliki nilai tambahan.
yaitu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, Jika di kantong Anda terdapat siwak, namun Anda menggunakan sikat gigi dengan niat bersiwak, maka Anda tidak mendapatkan pahala bersiwak karena Anda memiliki siwak di kantong Anda. Idealnya, menggabungkan keduanya itu bisa memiliki nilai tambahan di dunia dan akhirat. Di sini kita mengambil kesimpulan bahwa sunat siwak mengajarkan kita Islam sangat mencintai kebersihan. Seperti pada ungkapan populer, kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan ibadah dalam Islam tidak selalu dengan sesuatu yang besar, bahkan amalan kecil pun bisa bernilai besar. Siwak juga mengajarkan konsistensi, kesederhanaan, cinta kepada sunnah. Kadang kita mencari amalan besar, padahal sunnah kecil di sekitar kita justru sering kita tinggalkan. Sahabat Universe, siwak adalah sunnah yang ringan, namun dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita ingin dekat dengan Rasul, maka cintailah apa yang beliau cintai. Mulailah dari amalan kecil namun istiqomah. Semoga Allah memudahkan kita mengamalkan sunnah, menumbuhkan cinta kepada Rasul, dan menjadikan amalan kecil kita bernilai ibadah. Save jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mengenal sunnah siwak. Karena kebaikan tidak selalu dengan sesuatu yang besar.